Firman Tuhan berkata, Aku akan mendatangkan kesehatan bagi tubuhmu. Katakan amin. Amin berarti engkau percaya firman Tuhan ini ya terjadi. Berarti dengan demikian pun engkau setuju bahwa rancangan setan kamu sakit, kamu susah, itu harus keluar out dari tubuh Anda. Pastor bacakan sekali lagi. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Yang percaya katakan. Mana komentarnya? Mana lope-lopenya? Mana bintang-bintangnya? Yang percaya katakan. Yes. Woo. Waktu engkau berkata amin, jadilah padaku apa yang engkau firmankan. Karena tubuh kita ini, kita adalah hamba Tuhan, bukan hamba hantu. Hamba hantu hidup dalam ketakutan, dalam kesakitan. Tetapi dalam kita menjadikan hidup kita percaya pada firman Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan, hidup dalam kesehatan, hidup dalam kesembuhan, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Yes. Masih di ayat yang sama, yaitu ayat yang ke-6. Aku akan menyembuhkan, aku akan menyingkapkan kepada mereka, dan aku akan memberi kepada mereka kesejahteraan. Katakan kesejahteraan. Yes. Yang kedua, keamanan. Yes. Yang ketiga, itu semuanya berlimpah. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu bekerja sempurna. Tuhan tidak hanya memberi engkau kesejahteraan, keamanan berlimpah-limpah. Tuhan tidak hanya memberi engkau kesehatan, tetapi juga kesembuhan. Ada satu lagi, sebuah kisah yang tadinya sangat tragis, tetapi yang tragis, yang menyeramkan, yang menakutkan, ketika bertemu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa yang terjadi? Yang tragis diubah menjadi mujizat. Sampai hari ini saudaraku, mujizat Tuhan dapat terjadi dalam hidupku dan dalam hidup Anda. Pastor mengajak kita membuka di dalam Injil Markus pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai dengan 29. Markus pasal 5 ayat yang 25 sampai dengan 29. Di situ dikisahkan dalam Injil. Injil adalah kabar baik. Ada seorang perempuan yang sudah belasan tahun sakit pendarahan. Jadi kesembuhan untuk tubuh Anda, kesehatan bagi hidup Anda, juga termasuk kalau saudara menyaksikan ini, engkau sakit pendarahan. Wanita, ibu yang mengalami sakit pendarahan, dengarkan Injil ini. Perempuan ini sudah berulang-ulang diobati tabib, uangnya sudah habis. Tidak ada lagi yang tersisa harta bendanya. Namun sama sekali penyakitnya tidak kunjung sembuh. Ketika dia mendengar tentang Jesus, oh Yesus, ketika dia mendengar tentang kesembuhan, Yesus, oh Yesus,
Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus, penyembuh. Yesus, tentang Yesus. Perempuan yang mendengar tentang Yesus. Yesus, oh Yesus, penyembuh. Maka dia datang kepada Yesus. Kalau sekarang kita datang kepada Yesus melalui doa. Dia datang kepada Yesus dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya. Kalau sekarang kita datang kepada Yesus melalui doa dengan iman dan berkata, in Jesus name. Kalau di dalam Markus pasal 5 ini beberapa Injil mencatat, asal ku jamah jubahnya. Sekarang kita datang dengan doa, dengan iman di dalam nama Yesus, in Jesus name. Ketika aku menjamah jubah Yesus, Bible mengisahkan dan menulis 3 kata ini, dan kata ini yang menjadi kabar baik bagi orang-orang sakit dan menjadi sebuah berita bagi dunia. WHO menyatakan bahwa pandemik ini sesuatu hal yang ya kita tahu sama-sama ya. Maka disiapkan banyak seperti protokol kesehatan. Sekarang puji syukur vaksin juga sudah mulai menyebar ke seluruh Indonesia, pusat sampai ke daerah. Banyak orang sakit dan ayat ini tertulis dengan jelas. Saat aku datang pada Yesus, asal ku jamah jubahnya, asal aku berdoa kepadanya. Tertulis selanjutnya 3 kata ini. Aku akan sembuh. Katakan, aku akan sembuh. Ya, ini bukan bohong. Hari ini masih ada saja orang-orang yang berani tuduh menuduh. Seperti ada seorang pemuda YouTuber, dia mengaku sebagai seorang konten kreator YouTube dan menuduhkan bahwa Pastor Andy seorang penipu, memakai kuasa setan, penyesat, dan yang lain-lain barangkali ya. Tapi semua itu sudah dilihat, dan kalau ditanya Pastor gimana responnya, banyak yang japri. Pastor respon, bikin video khusus untuk menjelaskan. Untuk bagi waktunya Pastor agak sulit ya. Respon Pastor sendiri sih sama seperti biasa-biasa, mengampuni, memaafkan ya. Ketika Pastor berkata, aku akan sembuh, ini adalah firman Tuhan. Dan apakah Tuhan dusta di sini? Di dalam Bible Markus pasal 5 29 berkata, seketika itu berhentilah pendarahan. Artinya apa? Ketika perempuan yang sudah sakit ini datang kepada Tuhan Yesus, dia disembuhkan. Berarti Tuhan Yesus masih mau atau mau memberi kesembuhan. Kalau hari ini kita tidak bisa menjamah jubah Yesus, berdoa dengan iman di dalam nama Yesus, engkau akan menerima kesembuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi setiap pemirsa dan pendengar
Ingat saudara-saudara kembali bahwa beritakanlah firman Tuhan dengan cara yang baik dan benar. Ya, pastor berdoa semua saudara diberkati hari ini, bahwa sampai hari ini Tuhan masih menyembuhkan lewat doa, iman di dalam nama Yesus. Amin. Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuhku. Yesus Tuhan penyembuh. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuhku. Yesus Tuhan penyembuhku. Angkat tangan saudara-saudara berdoa dengan iman dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kalau Engkau mau kami sembuh, kami pasti sembuh. Kalau Engkau berikan keselamatan, kami pasti selamat. Kami percaya Tuhan. Yesus Tuhan, firman-Mu, kami percaya Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, penyembuhku. Tuhan Yesus, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Tuhan Yesus penyembuh. Saat ini pastor mendoakan Bapak Ibu sekalian. Saat engkau angkat tangan, secara khusus pastor berdoa untuk orang-orang sakit. Aliran kesembuhan menjamah setiap tubuh Anda. Touch. In Jesus' name, touch. Segala kelemahan, sakit penyakit, maut yang dirancang oleh iblis setan, saya putuskan dari hidup Anda. In Jesus' name. Hidup mati Anda, dengarkan baik-baik saudaraku, bukan di tangan penyakit, tetapi di tangan Tuhan. Tuhan menyembuhkan, engkau akan sembuh. Tuhan menyelamatkan, engkau pasti selamat. Datang kepada Tuhan lewat doa, iman dalam nama Yesus. Seketika perempuan itu disembuhkan. Sampai hari ini Tuhan hidup, engkau akan sembuh. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Amin Tuhan, terima kasih. Yes, selamat masuk hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, rahmat Tuhan Yesus serta setiap kita sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Pastor pamit undur untuk hari ini ya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Close ya. Bless you. Bless your day.